Sudah berapa tahun umurnya nih, Deng? 20 lebih. 20 tahun lebih? Iya. Masih terpelihara? Iya. Cantik. Oke, Sapo, kita tidak usah lama-lama, kita akan ke sana. Oh iya, saya lupa untuk ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia menonton kanal YouTube Walanai Tour Guide. Dan untuk Anda yang baru mampir di kanal ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan kalau senang dengan video kita, silakan di subscribe Sapo dan like videonya. Oke, Sapo, jangan kemana-mana, kita akan ke sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sapo. Kita akan pergi ke lokasi di mana ada pembuat layangan Bugis. Ya, betul sekali. Layang-layang pitu-pitu Bugis di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dan ini adalah jalannya. Kita berada sekarang di sebelah barat kawasan rumah adat Atakai. Iya. Aduh, jalanannya masih rusak, Sapo. Iya, mudah-mudahan kita menemukan lokasinya ya. Tadi sempat komunikasi dengan Bapak. Ini dia nih, kawasan rumah adat Atakai. Kalau dilihat dari sini, Sapo ya. Tadi saya dapat informasi kalau Bapak itu yang akan kita kunjungi ini adalah, ini dia nih, Sapo, adalah ahli dalam pembuatan layangan pitu-pitu Bugis. Kita masuk di kawasan Perumnas Atakai di Jalan SBY, Sapo. Iya. Perempatan kita ambil kiri di sini. Iya. Kita mampir dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo, hari ini saya berada di Perumnas Atakai, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Hari ini kita akan pergi ke salah satu tempat di mana ada pengrajin layangan Bugis, Sapo. Layang pitu-pitu. Dia ahli dalam pembuatan sandaran pitu-pitu Bugis. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Deng Layang. Beliau adalah orang yang berperan penting dalam pelestarian layangan pitu-pitu Bugis, Sapo. Iya, namanya saya Deng Layang, Daeng Layangan. Iya, Deng Layangan ini memang punya misi. 7 tahun lalu kan layangan pitu-pitu Bugis itu sudah hampir punah. Hanya tinggal satu-satu saja yang ini, yang masih menggemari layangan pitu-pitu Bugis. Tapi hari ini meledak. Iya. Hal itu terjadi karena banyaknya layang-layang modern yang lebih cantik dan berwarna Sapo, seperti layang kupu-kupu, layangan burung, dan layangan-layangan hias yang cukup menarik di perhatian anak-anak. Tapi ini justru Bapak ini tidak tergoda dengan adanya layangan seperti itu, tetap mempertahankan tradisi Bugis umumnya, yaitu layangan pitu-pitu Bugis, Sapo. Oke. Tadi lokasinya kalau dia share di sekitaran sini, Sapo ya, di Perumnas Atakai. Tapi mungkin di sekitaran sana ya. Kita akan maju lagi ke depan. Oke, Sapo, kita berada di Perumnas Atakai, Jalan SBY. Jalannya nama-nama presiden di sini, Sapo. Iya. Mudah-mudahan kita temui Deng Layangan ya. Deng Layangan ini artis, Sapo, terkenal di Pulau Jawa dan di Sulawesi Selatan. Dia terkenal sebagai orang yang mempertahankan layangan Bugis, Sapo. Tadi lokasinya dia di sekitaran sini, Sapo ya. Kita bertanya dulu. Harusnya sudah di sekitaran sini. Tapi di mana ya? Kita mutar dulu sambil tanya-tanya orang sekitaran sini, Sapo. Assalamualaikum, Deng. Kama aku tanah dek, tegon pakai bupa saja ngeke. Deng layangan. Ke, Monri. Oh iya, muter aki. Oh iya. Desa bergak ketama kiko gambar aja. Oh, video kah? Aja nanti. Ya, kasih boleh. Iya, Pak, malah pulang poe, Deng.
Sapo di sebelah sana rumahnya Sapo. Kita ambil kanan tadi, ternyata kita harus ambil kiri. Sapo ya, kita ke timur. Iya. Wow, Sapo, kita disambut oleh kucing Sapo. Cantiknya kucingnya. Iya. Ini boleh parkir nggak ya di dalam? Iya, kita disambut sama kucing nih Sapo. Iya, halo kucing. Wah, lari kucingnya. Assalamualaikum Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo, hari ini saya berada di rumah Deng Layangan Bugis. Deng Layangan di iya. Jadi Bapak ini sebenarnya sudah terkenal ya di seluruh Indonesia. Beliau adalah orang yang terkenal mengembalikan tradisi layang-layang pitu-pitu Bugis Sapo. Jadi 7 tahun yang lalu, informasinya saya dapat bahwa layangan pitu-pitu Bugis itu sudah hampir punah. Jadi Bapak ini adalah salah satu orang yang punya misi untuk mengembalikan tradisi layangan Bugis di Kabupaten Wajo, bahkan di seluruh tanah Bugis. Iya, Kanda, ya? seluruh tanah Bugis. Iya. Baik Kanda, izinkan saya untuk boleh Kanda memperkenalkan di Deng perkenalkannya sertaku pemirsaku Sapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma. Ya. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ketemu kembali di suasana siang dan hari ini. Sekarang saudara kita ada di sini yang ingin tanya-tanya tentang pitu-pitu dan cara pitu-pitu seperti apa dan cara pembuatannya seperti apa. Nah, ini sekarang saya kebetulan sementara ini saya buat pitu-pitu dari roll. Ini satu pitu-pitu pesanan yang pelanggan dari Sidrap, dan nanti ini akan kita kirim ke Sidrap. Jadi nanti kita akan setel seperti apa suara pitu-pitu. Yang katanya pitu-pitu ini mau diikut lomba kan katanya. Oh, Nah, dia mau ikut lomba, masuk lomba di lagi bisu Iya. Dan kebetulan juga pesan sama merak. Kita bisa lihat meraknya ini. ada meraknya juga. Iya, ada meraknya nanti. Ini Ada rangkanya. Ada, sudah jadi. Sudah jadi. Sebenarnya tinggal. Oh iya. Oke, boleh diambil Bang. Deng. Nah, ini. Oh, sudah jadi. Ya, Sapo. ini. Ini insya Allah kalau nanti, Iya. kalau bukan besok pagi kita akan kirim ke Sidrap. Nah, Wow. ini seperti ini. Ini jenis merak Deng ya? Iya, jenis merak. Ini jenis merak ciri khas dari Wajo. Oh, kalau Ya. Wajo dia Iya. begini modelnya. Iya, gini Bedanya modelnya. apa itu, Deng? Nah, ini kepalanya. Oh. Kalau dari Wajo. Wajo itu ciri khas terkenal dengan kepalanya yang unik. Oh. Seperti ini. Dia kayak Iya, bertahta bentuk. mahkota. Oh. Karena di Wajo dikenal sebagai salah satu tempat kelahiran Arung. Nah, iya, rata-rata dulu Arung yang selalu bermain layangan. Nah, itulah makanya ciri khas kepala dari merak dari Wajo itu sangat luar biasa model meraknya, kepalanya. Oh. Beda dengan merak-merak yang di daerah-daerah lain, Iya, maupun Deng, di Sidrap ataukah di Sopeng ataukah di kabupaten yang lain. Beda dengan kepala merak di Wajo. Oh, yang membedakan itu Iya. adalah kepalanya, Iya, Deng, ya? kepalanya. Iya, identik dengan kepalanya. Yang begitu unik. Iya, dia mirip bagus. di mirip kepala perahu. Ya, mirip kepala perahu, mirip juga itu kepala rumah-rumah yang rumah-rumah panggung. Iya. Rumah Toriolo tuh. Iya, pada Iya, jadi. kero nuna tuh copo-copo bola Iya. tuh. Seperti inilah Oh, bentuk-bentuk modelnya. iya, Deng. Nah, Oh, Iya. tapi itu sudah dengan pitu-pitu ya? iya, ini dengan sudah pitu. Iya, Oh. yang pitu-pitunya. Ini jenis pitu-pitu suara apa ini, Deng? Ini jenis pitu-pitu suara gambus ini. Oh, suara gambus. Iya, ini yang suara gambusnya. Oh, ada berapa jenis suara pitu-pitu, Deng? Kalau untuk suaranya, suara perhitungannya itu di dalamnya dalam satu seperti ini. Kalau dari roll itu minimal maksimal 5 nada saja. Oh, maksimal 5 nada. Iya, 5 nada. Dengan versinya ada 2 versi. Satu kecapi dan satu gambus. Oh, kalau kecapi ada juga kita punya. Iya, ada. Oh. Nah, kalau untuk kecapi paling bagusnya itu yang dari rotan. Oh, dari rotan Deng, Iya, ya. karena rotan kalau memang kita mujur biasa dapat 7 nada. Oh, bahkan dengan variasi unik. Oh, jadi ini Petik-petikannya. untung-untungan juga, Deng, ya? Iya, untung-untungan juga. Berarti kita tidak bisa buat karya
Yang sama dalam satu pitu-pitu. Bisa kita bikin karya dengan satu pitu-pitu, tergantung dari bahannya. Oh. Ya, kalau ke bahannya kualitasnya bagus, insya Allah bisa. Oh. Nah, itu tapi dilakukan untuk yang ahli-ahli pitu-pitu. Iya. Tadi Iya, kan biasa. Bapak tadi bilang kalau mujur dapat 7 nada. Iya. Berarti Kalau dari hal yang tidak iya, pasti ya. kalau dari rotan, kalau mujur dapat 7 nada. Iya. Kalau mujur istilahnya disebut mujur itu bagi orang yang ahli. Oh. Kalau untuk pemula setengah mati 4 saja susah didapat. Jadi itu dibilang mujur. Iya. Oh, Ya, begitu. kalau mujur ki dapat ki 7. Oh, begitu. Tapi kalau tidak mujur ki sabar lagi. sabar ki Ya, begitu nih. ya. Kecuali kalau yang ahli memang sudah sesepunya, ya seperti para almarhum bapak kemarin dan juga teman-temannya yang terkenal dulu di Wajo, semua rata-rata semuanya ahli. Yang satu dari Tosora yang disebut Madae, dan ketiga saya punya bapak sendiri, dan ketiga saya temannya yang dibilang di Patiroy, dan juga neneknya namanya aja itu Muhammad, itu sangat luar biasa, semua pitu-pitunya sangat tersohor waktu di zaman mereka. Nah, mereka disitulah saya menempuh ilmu. Oh, kita ambil dari tiga guru ini. Iya, dari situlah saya menempuh, artinya menimba ilmu. Oh. Nah, dari sejarah-sejarah mereka lah, dari 4 orang itu saya akhirnya alhamdulillah bisa mengembangkan pitu-pitu modern sekarang. Oh, sekarang ini jenis modern, Deng. Iya, modern. Karena ini pitu-pitu roll saya yang saya buat ini beda dengan pitu-pitu suara roll zaman-zamannya. Iya. Kalau saya pitu-pituku ini dia bunyinya roll tapi dia bernada rotan. Oh. Nah, akhirnya dia berversi lain. Nah, itulah yang membawa kelebihannya. Yang beda daripada beda daripada yang pembuatan orang lain. Iya. Tapi Deng, ini pesanan dari Sidrap. Ya, ini pesanannya dari Sidrap. Kebetulan kemarin ada 4, tapi sisa ini ya. Kalau yang dia mau diantar. Kalau ini Deng, apanya namanya nih? Ini hiasan saja ini. Ya, ini hiasan saja ini ya. Umum ya. Itu hiasan ini. Oh, supaya memperindah lagi bentuknya daripada polos saja kan. Iya. Memang Kak, kalau Wajo itu memang bening Deng layang-layangnya. Dulu Wajo dia berwarna polos, tapi dia tidak pakai kertas seperti ini. Oh. Dia pakai kertas minyak. Dia seperti ini. Mana Deng? Ini kalau ciri khas asli Wajo ini. Dia seperti ini modelnya. Kalau di Wajo. Iya. Seperti ini. Wah, kepalanya unik juga ya. Iya. Beda lagi nih. Ya. Ini ciri khas dari Ataka ini. Orang Ataka kepalanya seperti ini. Ini ada stikernya nih. Ya, ini kemarin masuk lomba ini. Iya. Dia lolos masuk final. Oh iya, dapat juara. Iya, dapat juara alhamdulillah. Juara berapa, Deng? Nanti nih baru nanti belum selesai pertandingannya. Di mana, Deng? Sementara lomba di Sidrap. Oh, di Sidrap. Iya, kebetulan ini masuk final. Tinggal tunggu jadwal kembali. Oh iya. Deng, apa bedanya layang-layang apa? Jalagundi. Jalagundi. Iya. Dengan merak, dengan apa lagi? Sama lambaru. Ya, lambaru. Lambaru. Di bedanya di mana itu, Deng? Lambaru itu bedanya seperti ini jenisnya. Oh, di ekor. Iya, lambaru dia di ekornya, dia berbentuk ini seperti ekornya. Kalau dia lambaru, gayanya seperti ini, unik di ekornya. Oh. Nah, dia bergaya di ekornya. Oh, bergaya di ekornya, Deng, di ya? bagian bawah. Kalau Terus, lambaru. Kepalanya sama kalau dari Wajo? Tidak. Kalau dia lambaru dia cuma jambul saja. Oh, jambul saja, Deng. Iya, kalau kalau lambaru. Tapi terus kalau Jalagundi yang mana Jalagundi? Kalau Jalagundinya itu sebenarnya ciri khas dari Bone. Oh. Jalagundi. Kalau lambaru itu ciri khasnya dari Sidrap. Oh, lambaru Sidrap. Iya. Nah, lambaru. Kalau ini Jalagundi, ini ciri khas dari Bone. Oh, Jalagundi itu dari Bone. Iya, asal Bone sebenarnya kalau Jalagundi. Nah, dan di Bone juga ditemukan ini penemuannya yang pakai plastik seperti ini. Oh, dia yang pertama kali pakai plastik. Iya, di Bone muncul ini ya plastik. Karena ini plastik dia menyatu dengan roll, pitu-pitu roll. Oh. Makanya dipakai plastik. Bedanya di kepalanya ada ya? Iya, bedanya di kepalanya. Oh. Nah, seperti ini modelnya kalau Jalagundi dari Bone, ya? Ini mau ke Bone ini.
Ikut lomba juga? Iya, mau ikut lomba katanya juga. Oh, dipesan juga ini? Iya, dipesan juga pesanan. Oh iya deh, saya lupa tadi. Kalau penonton kita ada yang mau pesan, boleh langsung ke mana ini? Ke sini ya? Iya, bisa Nanti saya nanti. share lokasinya. Atau ada nomor yang bisa dihubungi? Iya, nanti bisa ada dihubungi. Iya, di bawah ini ya. 354 868 500. Boleh diulang lagi deh? 081 354 868 500. Nah, Oke. bisa langsung kontak dengan saya sendiri. Oh iya, Sapo. Iya. Oke, sangat jelas sekali ya. Baru saya tahu, Sapo, perbedaan antara layang-layang Merak, Jalagundi, Lambaru. Ini Baru Merak hari ini, ini. yang Ya. sementara diterbangkan juga bisa kita lihat itu. Iya. Ada Ini terbang. jenis apa ini, Deng? Ini kita susah ini kalau backlight ini, Deng. Dari sana cahaya. Oh, jadi matahari juga ya. Iya, dari sana cahaya, Deng. Nantilah kita Ya, ini. nanti. Tapi Deng, ini sementara kita apa ini buat jenis apa ini? Iya, ini dari roll ini. Ini pitu-pitu dari roll. Iya. Dia punya suara jenis apa ini, Deng? Jenis gambus ini. Gambus. Iya. Boleh didengar suaranya, Deng? Bisa? Iya. Kalau ini, Deng, jenis suara apa tadi, Deng? Suara gambus. Oh. Iya. Enak ya kedengarannya, Sapo. Oke. Iya, luar biasa suaranya. Ada jenis lain, Deng? Coba yang suara jenis lain, boleh? Oh, bisa juga ada kecapi dari rotan. Boleh, boleh, boleh. Ya sebentar. Jadi kita langsung dari ahlinya, Sapo ya. Iya, Sapo, kita sebentar tunggu ya. Deng layangan menyetel pitu-pitu jenis kecapi dari rotan. kecapi dari rotan. Wah, tipis sekali, Deng ya. Iya. Ini harus hati-hati betul ya. Iya. Ini berapa mili nih? Oh, ini beda ya. Kalau tadi yang ngebas, wah, sudah berapa tahun umurnya nih, Deng? 20 lebih. 20 tahun lebih. Iya. Masih terpelihara. Iya, ini Wow. bambunya sudah hampir kalah ini Sudah bambunya. hampir kalah bambunya 20 tahun lebih. Iya. Masih buatan tak sendiri? Iya, Atau buatan orang tua? Kalau ini buatan saya, kalau buatan orang tua disimpan dulu mesti di pipa dia. Oh, disimpan di pipa. Iya. Wah, ada arsipnya ya. Iya. Simpan. Dari maestro kan namanya kalau di apa di pitu-pitu. Maestro juga, Deng. Iya, maestro juga. Maestro ya. Sang maestro. Dan penerus seperti Bapak ini, Daeng Layangan luar biasa ya, masih mempertahankan. Cantik ya. Itu dia beda-beda ada yang bunyi ya. Iya, beda-beda. Ada itu berapa nada itu, Deng, kalau begitu? Ini sudah 6 ini. 6 ya? Iya, Wah. sudah masuk 6 ini. Banyak variasi anunya. Iya. Itulah kelebihannya kalau rotan. Oh. Bervariasi-variasi cengkoknya. Beda dengan roll. Kalau roll dia cuma menandandutannya. Oh. Artinya kalau sudah berirama seperti itu, itu terus nanti kalau sampai diulang lagi. Kalau dari rotan itu sering menambah-nambah ciri khas. Kayak ada improvisasi Iya, ada begitu. ya seperti itu. Oh iya ya, tadi itu enaknya didengar. Iya, Sangat berbeda ya dengan yang kemarin saya kunjungi di sana. iya sangat berbeda. Iya, yang kemarin di sana mungkin masih agak kasar sedikit. Iya, kemarin itu waktu kita ketemu di situ itu cuma penyetelan layangan. Oh, ya waktu di sini. Iya, tes layangan baru. Dikasih Iya. belajar terbang.
Oh, jadi kalau sudah dipakai langsung dilepas, dilonggarkan. Iya, kalau dari rotan seperti ini modelnya. Harus Nanti langsung kalau sudah dipakai kita longgarkan, Iya. karena ditakutkan nanti ini kalah, cepat kalah ininya papanya. Itu berpengaruh juga, kadang nggak bisa diganti berpengaruh. kah? Iya, nggak bisa. Oh. Karena ini dari full bambu, bukan. Soalnya susah juga dapat bambu seperti ini, yang sudah hitam seperti ini. Iya. Nah, ini kan sudah bambu sangat tua ini. Oh. Nah, ini sudah merah. Kalau misalnya ada yang mau tawar itu, Deng, umur 20 tahun. Iya, ini sudah ditawar 3 juta belum dikasih. Sudah ada yang tawar 3 juta? Sudah ada yang tawar 3 juta Berarti belum pecinta dikasih. pitu-pitu betul yang tawar ya? Iya, ini namanya ini sudah Pati Pak Bobong namanya ini. Iya. Pati Pak Bobong. Pati Pak Bobong. Iya. Nanti segmen berikutnya kalau kita datang, saya perkenalkan lagi satu pitu-pitu yang sangat terkenal dulu di Belawa. Ya. Yang disebut Tembagalete. Tembagalete. Iya. Dia ada di dalam, tapi nanti segmen selanjutnya kita ketemu lagi. Nanti kita lihat seperti apa suaranya. Iya. Seperti apa nadanya. Kita cukup sampai di sini saja dulu yang kita lihat-lihat kan. Iya, Sapo. Iya, Jadi Sapo nanti kalau penasaran juga boleh datang di sini, nanti saya share lokasinya di deskripsi. Atau boleh juga dikunjungi kanal YouTube Deng Layangan. Ada kanal YouTube-nya juga Sapo. Sisa 200 subscriber, bantulah Sapo ya, subscribe kanal YouTube-nya Deng Layangan. Iya. Tapi sebenarnya ada yang lebih banyak penghasilan tak di luar ya, lebih di luar banyak. YouTube dibanding YouTube-nya. Sebenarnya itu saya pakai YouTube, buka channel di YouTube itu cuma ingin melestarikan satu ciri khas mainan Bugis, ciri khas orang Bugis seperti kita lah. Iya. Kelihatannya sudah hampir punah. Jadi saya berinisiatif, daripada tidak ada pekerjaan juga, tidak ada juga yang bisa dikenal, mungkin baiknya kalau saya lanjutkan. Jadi saya bikin channel, ajar-ajar orang di channel cara buat itu. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah sudah banyak yang pintar, bahkan di Jawa. Iya. Sudah banyak yang belajar sama saya, kurang lebih hampir 30 orang. Mau belajar? Iya, belajar buat itu. Itu belajarnya berbayar atau gratis? Enggak, gratis saja. Gratis? Iya, gratis saja. Ilmu di ini ya? Iya, sebenarnya saya tidak terlalu mengharap banyak subscriber. Saya cuma menyayangkan kalau tidak nonton di YouTube. Kalau tidak nonton channel saya. Karena sangat rugi kalau tidak belajar buat pitu-pitu. Oh, iya deh. Sangat rugi kalau tidak belajar buat pitu-pitu. Apalagi untuk saudara-saudara kita yang merantau di luar sana. Yang di daerah-daerah lain kan banyak saudara-saudara kita, artinya sampugi tak pada taogi. Iya. Eros sampai di kampung atau yang belum pintar bikin pitu-pitu atau yang lama tidak pernah menyentuh pitu-pitu, bisa belajar di channel saya. Jadi di situ saya pernah saya bersenat membuka pitu-pitu, membuka channel, cara belajar membuat pitu-pitu sudah lengkap di situ. Oh, sudah lengkap sama situ yang di videonya. Cara pitu-pitu rotan. Iya, tapi sayangnya mungkin ada yang nonton saya tidak subscribe, Deng ya. Iya, banyaknya itu ya. Sering 16.000 views. Iya. Padahal bagusnya itu kalau subscribe, di like. Jadi setiap ada perkembangan yang baru, bisa dapat pengalaman lagi, dapat ilmu lagi. Bagaimana Deng kalau kita ulang kontennya? Kita buat ulang. Bisa juga dibuat. Bisa ya? Konten, iya, kita buat ulang kontennya, cara pembuatan pitu-pitu Bugis. Mulai dari kacapi, tapi lama ya, barangkali. Lama, nanti di segmen berikut kita. Ya, nanti di segmen berikutnya nanti kita akan buat Sapo ya, di video selanjutnya. Tapi bagusnya juga dan nanti kita upload di YouTube pada saat pembuatan, biar ini dibantu juga lah kanal YouTube. Oh iya. Nanti. Jadi Sapo kalau mau belajar pitu-pitu bisa langsung ya ke kanal YouTube Deng Layangan. Nanti saya munculkan namanya, ini dapat ya. Kita closing ya. Karena Bapak sementara ada berapa pesanan hari ini, Pak? Wah, banyak nih, luar biasa nih pesanannya. Ada berapa lah ya? Sekitar 40 ini pitu-pitu. Harus selesai? Tergantung dari nomor antriannya. Tergantung dari nomor antriannya. Iya. Karena banyak lomba ya? Iya, banyak lomba. Banyak lomba.
Tapi harusnya Bapak tidak usah ikut lomba, kasihan yang Iya. lain. Ikut lomba memangnya tidak ada yang kasih mau ikut. Oh, tidak ada yang kita kasih ikut. Iya, anu, tidak ada mau. Oh, tidak ada mau kasih ikut. Iya, malahan diambil juri. Oh, diambil juri Iya, Sapo. dijadikan juri saja. Iya. Jadi Sapo, Bapak dan layangan ini kalau di Wajo mungkin sudah termasuk seniman Iya. pitu-pitu ya. Iya. Iya. Mungkin bisa jadi maestro nanti. Nah, insya Allah. Mungkin setingkat maestro kayaknya Sapo ya, karena 3 guru maestro layang-layang pitu-pitu Bugis yang terkenal di Wajo waktu itu, Iya, Deng, ya. iya. Boleh diulang, Deng, siapa namanya? Yang itu ada sebenarnya ada 4 orang dia. Iya, ada 4 orang. Yang pertama itu yang paling jagonya itu yang Iya. dari Tosora, itu namanya Amada. Amada. Iya, Oh, almarhum Amada. almarhum Nah, Amada. dia yang pertama-tama meninggal, dan kedua almarhum Andi Patiroy yang dari Atakai. Oh, almarhum Andi Patiroy. Iya. Dan yang kedua ya almarhum bapak saya sendiri yang meninggal ketiga. Iya, siapa namanya, Deng? Dia itu Pak Mustamin, dipanggil Daeng. Daeng Taming. Daeng Taming. Iya. Wow. Nah, terus yang keempat sama neneknya kakeknya saya punya teman. Iya, Ya itu yang dibilang Hemak. Dia orang asli Atakai. Hama. Iya, salah satu pendekar pitu-pitu. Oh, banyak juga karyanya Iya, terkenal. julukannya dia itu pendekarnya pitu-pitu dari Atakai. Memang luar biasa pitu-pitunya. Oh. Iya, layangannya saja itu kepalanya itu luar biasa. Jadi kita berguru di 4 orang ini. Iya, Wah, dulunya luar berguru biasa. sama dia mereka. Oh, kita kunjungi semua dulu. Iya, dulu waktunya beliau-beliau ini masih hidup. Ya. Kalau main layangan itu dia seperti saudara memang. 4 orang ini. Setiap salah satu yang mengunjung, nanti satu rumah di situ dia berkumpul. Ya. 4 orang. Kadang bermalam 3 malam, 4 malam sering di rumah. Nah, cuma kerjanya itu saja, pitu-pitu saja dikerja. Oh, tapi dulu ada memang lomba kah dulu, Deng? Ada lomba. Oh. Nah, waktu lomba ya cuma dia saja yang berempat yang ambil juara. Nah, paling atur-atur saja. Dan saya lagi juara 1 katanya ini. Karena memang pitu-pitunya begitu. Oh. Iya. Dia cuma diatur-atur. Saya lagi katanya ambil nomor 1 dek, begitu katanya. Oh. Artinya saling pengertian saja, Oh. saling atur-atur karena tidak tahu mau dipilih siapa lagi jadi jaruannya di situ. Karena masing-masing dia 4 orang ini, wah luar biasa pitu-pitunya. Ada ciri khas tersendiri. Iya, ya? ada ciri khas tersendiri. Iya. Tapi memang terkenal memang. Tapi saya mau bertantang, Ki, Deng. Iya. Bikin layangan boleh tidak lebih dari 1 pitu-pitu yang terpasang di layangan? Lebih dari 1 bisa. Kan belum ada yang bikin itu, Deng. Sudah ada kemarin yang bikin. Oh, ada yang Iya, bikin. sudah di sidrap. Tidak bekut si topo-topo jadi bunyinya. Kacau bunyinya. Kacau bunyinya. Iya, kacau. Oh. Tidak bagus. Tapi kira-kira bisa Ki setting yang bisa baku dapat bunyinya. Kayaknya agak susah. Agak susah ya. Iya. Tapi bisa, kemungkinan besar bisa ya. Iya, kemungkinan besar bisa. Oh, dulu waktu ada lebih dari 1, kacaunya bagaimana bunyi, Deng? Tidak masuk nadanya. Oh, si topo-topo. Iya, topo-topo ya. Oh. Artinya sama kalau menyanyi pakai karaoke. Oh. Tidak masuk sama nadanya. Oh. Artinya selang-seling. Selang-seling ya. Iya. Oh, saya kira, tapi mungkin kalau diatur dengan baik-baik mungkin akan dapat ya. Iya, pernah saya coba begitu memang, tapi susah anunya. Settingnya susah ya. Iya, settingnya susah. Oh. Karena harus harus kita pakai sediakan pitu-pitu sekitar 10-an. Oh. Nah, nanti itu kita terbangkan satu-satu, nanti yang pasnya sama yang ini atau yang bagaimana. Oh. Ya, karena beda-beda arah angin itu tidak sama dengan arah atas. Oh. Nah, pitu-pitunya. Yang kemarin itu saya coba itu, kan pitu-pitunya saya simpan di atas 1 dan 1 di bagian tengah. Iya. Jadi angin yang kena itu beda-beda pengaruhnya. Akhirnya tidak pas. Jadi Iya. mesti harus dengan pitu-pitu yang pas dulu baru dinaikkan yang keduanya. Oh. Mesti kita siapkan pitu-pitu 10. Yang mana cocok. Nanti kalau sudah ada yang cocok, baru itu yang kita kasih naikkan. Oh. Iya, luar biasa ya. Iya. Oke, Sapo, cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih banyak, Deng ya. Terima kasih banyak informasi tak.
Jadi Sapo, cukup sekian video kita kali ini dan terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.